Hai, kenalin, aku Mentari. Kata ayahku, mentari berarti matahari. Harapannya sih, aku dapat bersinar setiap hari. Tapi tidak untuk bulan ini. Juni, bulan dimana aku tak seperti harapan ayahku. Didatangi oleh barisan-barisan pertanyaan, barisan yang mengakhiri kalimat bukan dengan tanda baca titik, tetapi tanda tanya, juga tanda seru. Pertanyaan itu terus berdatangan, yang akhirnya membuatku bimbang. Ayolah Ri, dia gak salah. Dia adalah seorang laki-laki yang mencintaimu. Dia datang dengan sejuta mimpi-mimpi yang ia ingin rajut bersamamu. Namun kemudian kamu enggan merajutnya. Mengapa denganmu Mentari? Rajutan yang seharusnya dapat dimulai sejak bulan lalu. Namun setiap ditanya, kamu selalu menjawabnya dengan kata, sebentar. Kalau boleh aku bercerita tentang hidupku sebelum bertemu dengannya. Aku pernah jatuh, bahkan sejatuh itu dengan seorang pria. Kala itu, seseorang yang pernah masuk di kehidupanku, ia dengan segala keangkuhannya, mencoba menyayangiku dengan caranya. Namun menurutku, itu kurang baik, jauh dari kata baik. Bahkan menurutku, definisi sayang adalah menyempatkan. Aku tahu, kegiatannya bukan hanya tentang aku, tapi di mana letak ia sayang? Jika aku butuh, ia tak datang. Jika aku minta, ia tak memberi. Bukan, aku bukan kolektor wishlist. Namanya perempuan. Wajar bukan ingin ditemani? Hidupnya hanya tentang pertemanan. Kadarnya pun tak seimbang antara aku dan teman bermainnya. Ia tak pandai dalam mengatur emosi. Ia juga tidak pandai dalam mengatur kata. Sebab itulah, aku merasa tidak dihargai sebagai seorang perempuan. Ia membentakku dengan argumen yang menurutnya benar. Pelan, tapi pasti ia membuatku ingin lepas darinya. Aku yang awalnya menerimanya dengan pintu terbuka, akhirnya menyuruhnya berjalan ke arah pintu keluar. Aku tidak tahan. Aku ingin lepas. Tapi aku berpikir, mungkin maaf bisa menjadi kesembuhan baginya yang ingin bertahan. Kejadian itu berulang dengan permasalahan yang berbeda. Aku gak bisa. Aku benar-benar ingin pergi. Tegas aku meminta untuk menyudahi. Karena bagiku, hubungan bukan hanya mempertimbangkan durasi. Apa yang ingin dilanjutkan jika buku itu sudah dibaca sampai halaman terakhir? Walaupun membacanya hanya membutuhkan beberapa bulan, apa itu bagian dari pertimbangan? Tuhan sudah merencanakan kapan dimulai dan kapan diakhiri. Umatnya hanya mengikuti. Lalu, sebulan kemudian, laki-laki baik datang. Ketika ia memberikan tangannya untuk membantuku berdiri, aku masih ingin berdiam di tempat ini. Ia jauh dari kata cukup.
Bahkan ia rela melibatkan aku di hari-hari pentingnya, menyempatkan walau tak sempat, memberi walaupun tidak diminta. Bukan materi yang ia beri, tetapi waktu dan tenaga, sehingga perjalanannya terukir dengan sempurna. Ketakutanku memang cukup besar, kadarnya pun melebihi standar. Hingga aku sadar, bagaimana jika ia mulai pudar? Perasaan resahku mulai menyeru, berdering semakin sendu ketika ia bertanya perihal kepastian dariku, dan aku hanya bisa terdiam membisu. Resah. I don't need a reason to keep on dreaming.